di kuburan ge enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan kita yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di tempatnya Bapak Haji Sugeng. Salawat serta salam kita sanjungan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ya sebagai orang-orang yang layak ya untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Seperti biasa di malam Senin ini kita kumpul bareng ya di acara ngopi ya, ngobrol pemikiran Islam. Tapi ada kopi nyata juga ya. Tapi variasi, ada kopi susu, ada kopi hitam, kopi paste. Insya Allah malam hari ini kita akan membawakan sebuah judulnya menyongsong akhir zaman. Akhir tahun ya tak? Akhir zaman. Akhir zaman ya. Akhir tahun. Ya. Akhir zaman. Akhir zaman. Wah, ini error. Ya. Sebagaimana kita tahu di akhir zaman ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar ya. Di luar nalar kita sebagai orang-orang milenial ya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mungkin tiap hari kita lihat ya, dikasih pemandangan-pemandangan yang di hadapan kita yang kayaknya tidak layak, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu kita langsung saja dengan Ustadz Yoyo Wardaya yang akan mengupas bagaimana kehidupan kita di akhir zaman ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang insya Allah penuh keberkahan ini, di majelis yang barokah, kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Yang pertama, saya haturkan jazakallah khair kepada sahibul bait Bapak Haji
Sugeng keluarga, mudah-mudahan apa yang telah beliau siapkan, apa yang telah beliau berikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian tak lupa yang saya hormati teman-teman sekalian Majelis Al-Mustanir dan para tamu undangan. Alhamdulillah hadir ada Bapak Rikun Wilujeng Sumping ya Pak. Ahlan wa sahlan, ada Bapak sinten nggih Pak? Pak Turut nggih. Baru ketemu ya Pak ya, baru kena. Ada Mas siapa ya Mas ya? Mas Amal. Mas Akmal gitu ya. Nah, alhamdulillah sebetulnya apa yang terjadi saat ini tidak ada yang kebetulan. Gitu ya. Kalau Mas Asep udah berapa kali ya Mas Asep ya? Gitu ya, hadir alhamdulillah. Kalau ini wajah-wajah udah lama di kadaluarsa itu ya, kumisan. Wajah kadaluarsa. Gitu. Itu ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, kita dipertemukan oleh Allah dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang baik ya. Dan tentu saja tadi sudah disinggung oleh pembawa acara bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman, tentu saja kita melewati kehidupan akhir zaman ini tidak bisa sendirian. Kita butuh teman, kita butuh sahabat dalam mengarungi kehidupan ini. Ini malah ada tamu jauh dari benar. Ini orang yang dua ini nggak pernah salah, benar terus. Dari benar. Begitu ya. Baik para hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi oleh pembawa acara kita yang luar biasa sudah disampaikan, tema pada malam hari ini adalah menyongsong akhir zaman. Pada pertemuan kali ini, waalaikumsalam, monggo. Enggak, Pak. Salim. Bang Ora ya. Alhamdulillah. Pak. Sehat ke pendak enggak calik. Iya ya. Alhamdulillah beliau semangatnya luar biasa. Usia teh sabaraha Pak? Tua karena 62. 62 saat yang lain mah sudah pensiun, beliau lagi semangatnya. Bahkan kajian tuh sampai ke Salem. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ternyata usia itu bukan menjadi hambatan untuk menuntut ilmu ya Pak ya. Bukan menjadi hambatan. Nah, baik, pertemuan kali ini saya mengawali dari Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi lighad, hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Nah, ini jadi ayat ini merupakan sebuah muhasabah bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Punten di sini biar nggak salah tempat, kira-kira di sini orang beriman apa bukan, para hadirin? Beriman ya, insyaallah ya. Berarti saya tidak salah tempat. Ini kalau saya sampaikan di hadapan orang kafir berarti salah kan gitu ya. Kalau ke orang kafir itu kan ya ayyuhan nas misalkan. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah,
terkait takwa, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu mufassir, mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mufassir yang lain, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah adalah kita itu diperintahkan untuk menjalankan seluruh aturan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kemudian kita pun diperintahkan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, ini pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahumullah. Jadi ketika kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berarti kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara totalitas. Lanjutannya di ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing itu memperhatikan apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita perbuat. Monggo Mas Yuli. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, dan hendaklah setiap diri kita itu orang-orang beriman memperhatikan bekal apa nih yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Ligot, kaitannya dengan ligot, para hadirin, ligot itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya hari esok. Tetapi Imam Al-Qurtubi justru menyebutkan ligot itu maknanya di sini di ayat ini adalah hari kiamat. Jadi kita itu apa sih yang sudah kita siapkan kalau besok? Unik nih. Besok, tetapi Imam Al-Qurtubi menyebut hari kiamat. Berarti secara tidak langsung hari kiamat itu bisa datang kapanpun, para hadirin. Yang namanya besok itu kan waktunya belum tentu lama, bisa jadi esok hari kiamat. Makanya disebutkan ligot, Imam Al-Qurtubi menyebutkan adalah hari kiamat. Dan lagi-lagi Allah di ayat ini mengulangi wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi di ayat ini para hadirin di Al-Hasyr ayat ke-18, dalam satu ayat ada 2 kali perintah untuk takwa. Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah kita mengoreksi diri, muhasabah diri, bekal apa, amal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, hari kiamat, diperintahkan lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam kaidah bahasa Arab, para hadirin, kalau dalam satu susunan kalimat ada 2 kali pengulangan kata, ini menandakan penekanan yang sangat penting. Perintah Allah ini berarti sangat penting kaitannya dengan takwa ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Nah, ini para hadirin, masih ayat ini sebelum masuk ke pembahasan tentang menyongsong akhir zaman. Terkait ayat ini, menurut lagi-lagi Imam Al-Qurtubi rahimahumullah, takwa di 2 ayat ini itu maknanya beda menurut beliau. Pemaknaannya beda. Pemaknaannya, bukan maknanya, mohon maaf. Pemaknaan takwa yang pertama, kita itu diperintahkan untuk banyak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, tobat kalian itu. Muncak Sunda mah anjeun teh sing tararobat. Kowe iki sing podo tobat kabeh. Tobat sesali masa lalu gitu ya, diistighfari dosa-dosa yang telah lalu. Kita muhasabahi dosa-dosa yang telah lalu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menurut Imam Al-Qurtubi, perintah taqullah yang kedua, kita itu diperintahkan untuk berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dosa yang masa lalu dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik.
Nah, jadi orang kalau sudah tobat itu nggak boleh dia itu hanya sebatas hidupnya itu biasa-biasa saja amalnya itu. Harus berusaha semaksimal mungkin. Kayak tadi Bapung usia 62. Secara logika, kalau usia Bapung sebagaimana Rasulullah berarti 63. 63 tahun kurang berarti Bapung tinggal hitungan bulan lagi. Kalau usianya patokannya usia Rasulullah gitu ya, tetapi belum tentu. Bisa jadi saya yang duluan, bisa jadi saya yang belakangan, Bapung yang duluan, bisa gitu ya. Gitu. Atau Mbah Jarwo yang belakangan, Bapung duluan, bisa. Siap menghadapi. Nah, jadi karena kita itu tadi usia makin bertambah, bekal apa sih yang sudah kita siapkan? Jangan sampai kita itu justru ari cita-cita mah pengen masuk surga, tapi amal biasa-biasa saja. Memang boga orang dalam di surga? Kan enggak ya? Zaman dulu saya waktu kecil kalau ada layar tancap itu, kalau satpamnya kena itu bisa gratis. Kalau sekarang penjaga pintu surga siapa? Malaikat Ridwan. Kakek kita bukan, ya, kenalan kita bukan, disogok mau bisa kan gitu ya. Tiada lain yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah keridhaan Allah atas amal-amal soleh yang telah kita lakukan para hadirin. Gitu. Nah, jadi kenapa muqaddimah menyongsong akhir zaman ini saya awali dari ayat dari Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Kita berharap kita itu muhasabahi dosa-dosa yang telah lalu, kita beristighfar, kemudian kita ganti. Kita tutup lembaran-lembaran hitam kita. Karena kita punya dosa, kita punya maksiat. Dosa kita banyak. Kalau seandainya dosa itu diwujudkan dalam berbentuk benjolan di tubuh, mungkin kita itu sudah bararenjol, begitu ya Mbah ya? Karena saking banyaknya dosa. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita tobatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, itu sesi yang pertama para hadirin. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik, penyemangat bagi saya pribadi. Setelah malam ini, harapannya ke depannya kita lebih semangat lagi beramal saleh. Alhamdulillah di Majelis Al-Mustanir ini saya tadi silaturahim sama Pak Ikun itu, Pak, di kita itu alhamdulillah kalau misalkan mau belajar tahsin ada di Pak Kiai Hayan di Cigaru. Kalau pengajian umum ada di Pak Haji Sugeng setiap malam Senin. Kalau untuk para pengusaha ada khusus majelis para pengusaha. Itu para pengusahanya di pojok di bawah, Mas Trisno diantaranya. Pelopornya ya. Ada juga Mbah Jarwo juga. Beliau paling aktif di majelis-majelis pengusaha. Terus kalau misalkan butuh kajian khusus, karena Pak Ipun tadi menyampaikan pengen belajar dari awal ya Pak ya agama ini gitu. Saya sampaikan ke beliau, mangga Pak saya siap seminggu sekali, maksimal 2 jam nggak lama. Kita bikin kajian. Gitu ya, silahkan ajak yang lain, temen, kerabat, saudara untuk halakoh umum, untuk HU awal gitu ya, supaya kita belajar agama itu dari dasar gitu ya, nanti kita berjenjang. Nah itu, nah makanya alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Karena saya sering katakan kalau nyari teman yang hobi urusan dunia itu banyak, urusan bola, urusan burung, gitu ya, urusan apalagi misalkan kucing banyak, tetapi kalau urusan akhirat itu susah nyari orang itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau menemukan seorang sahabat yang mengingatkanmu akan akhirat, ikatlah dia erat-erat. Itu kata Imam Syafi'i. Karena saking pentingnya persahabatan, syirkel, kalau barudak ayeuna nama pertemanan yang mengingatkan akhirat. Dan luar biasanya persahabatan seperti ini tidak hanya di dunia para hadirin. Ini pun bisa terbawa sampai surga. Karena ada syafaat seorang sahabat. Ketika nanti di surga,
Kita tidak mendapati orang-orang ini, ya Allah kok saya tidak menemukan Bapak Fulan, padahal dulu malam Senin kajian bareng, padahal dulu saya majelis pengusaha bareng, saya sholat bareng, sujud bareng, tapi kok sekarang nggak ada di surga ya Allah. Kata Allah, itu sahabatmu ada mampir di neraka. Ya Allah, izinkan kami untuk mengajak sahabatku masuk ke dalam surga. Kemudian Allah diizinkan para hadirin. Nah, ini pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Karena persahabatannya bisa membawa sampai surga. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, masuk ke materi menyongsong akhir zaman. Tadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa wa tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah siapkan untuk hari kiamat, hari esok, hari kiamat, untuk akhirat. Terkait kiamat, memang kita tahu itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu kapan waktu persisnya. Sekarang banyak di internet, di YouTube itu kajian-kajian tentang hari kiamat, tentang akhir zaman. Di antaranya mengutip hadis-hadis futuristik, hadis-hadis masa depan yang kaitannya dengan ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini malam ini kita akan coba untuk membahas salah satu hadis. Hadisnya itu sangat panjang, agak panjang. Ini hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, kaitannya dengan fase manusia, para hadirin. Jadi manusia itu, umat Islam wabil khusus, tidak akan mengalami hari kiamat sebelum fase ini terlewati, sebelum rangkaian-rangkaian peristiwa ini terlewati. Apa sih rangkaiannya? Nah, ini dari Nu'man bin Bashir, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha." Atas kehendak Allah akan datang kepada kalian masa kenabian, dan sungguh masa itu akan datang lalu Allah mencabutnya jika ia telah berkehendak mencabutnya. Jadi manusia, kehidupan manusia itu, para hadirin, yang pertama itu adalah fase kenabian. Fase kenabian itu kapan mulainya, Ustaz? Fase kenabian itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi fase kehidupan umat manusia itu fase kenabian dulu, para hadirin. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu tidak pernah dari habis ada nabi satu, ada nabi yang lain penggantinya. Kecuali dari Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kekosongan memang sekitar 400 tahun. Ini yang disebut dengan masa al-fatrah, masa kekosongan. Tetapi waktu itu orang-orang yang masih mengikuti Nabi Isa alaihissalam itu tetap dia terkategori orang-orang yang hanif. Begitupun orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terkategori orang yang selamat, orang yang lurus, orang yang hanif. Gitu. Jadi fase ini itu yang kita tahu kan, Nabi itu di Al-Quran ada berapa? 25. Tapi ternyata secara realitanya Nabi itu banyak, ribuan, para hadirin. Pernah Umar bin Khattab itu satu ketika menaklukkan sebuah kota di, kalau tidak salah, di daerah Romawi. Kemudian ketika pasukan menaklukkan, ada satu jenazah yang masih utuh. Mohon maaf, di masa Rasulullah, mohon maaf. Jadi ada sebuah penaklukan, kemudian ada jenazah kalau tidak salah, dan itu adalah Nabi Daniel ya. Karena jenazah Nabi itu tidak dimakan oleh rayap dan lain sebagainya. Nah, ini Nabi Daniel kan kita nggak tahu kan. Termasuk ada Nabi Sam'un Al-Ghazi gitu ya. Sam'un Al-Ghazi itu kalau kita difilmkan itu Nabi Samson dulu. Samson tahu ya? Ya. Sam'un Al-Ghazi adalah nabi yang gak punya pengikut, para hadirin. Dia itu nabi cuma sendirian, berperang melawan ratusan orang pun sendirian. Sampai akhir hayatnya pun dia wafat sendiri. Dan ini kan tidak disebutkan di Al-Quran. Ini menandakan fase nubuah, fase kenabian itu banyak sekali. Tetapi yang cukup kita kenali, yang di Al-Quran ada sekitar 25 nabi, gitu, seperti itu.
Jadi ini fase yang pertama adalah fase kenabian umat manusia itu, para hadirin. Jadi sebelum kiamat itu nggak ujuk-ujuk kiamat, ada fase ini dulu gitu. Gitu. Kemudian fase yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini disebutkan summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha idza masyaallah ayarfa'aha. Kemudian datanglah masa khalifah ala minhajin nubuwah. Kemudian atas kehendak Allah datanglah masa itu, lalu Allah mencabutnya jika Allah berkehendak mencabutnya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu fase kenabian itu selesai. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang mengaku nabi saat ini, itu nabi asli apa nabi palsu, para hadirin? Palsu. Nabi palsu. Sebagaimana misalkan Ahmadiyah itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi zili. Nabi zili itu nabi bayangan, nabi kecil katanya gitu. Dia tidak membawa syariat, konon katanya seperti itu, tapi dia juga nabi. Berarti itu adalah aliran sesat. Nah, tadi masuk dengan Pak Ikun bahwa banyak saat ini kelompok itu saling dituduh ini sesat, itu sesat. Salah satunya sebetulnya aliran sesat itu menganggap nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau cuman perbedaannya masalah kunut dan nggak kunut, yasinan nggak atau al-kahfi, tahlilan nggak tahlilan, itu bukan perkara yang harus disesat-sesatkan. Itu adalah ikhtilaful ummah, perbedaan di tengah masyarakat, perbedaan masalah furu'i, bukan usuli. Kalau usuli itu kan kalau nabinya beda, Al-Qurannya beda, misalkan sholatnya menghadap ke Borobudur misalkan, itu sudah beda jelas. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah masa kenabian itu akan ada fase khilafah ala minhajin nubuwah. Apa sih khilafah itu? Khilafah itu yang pertama kali dijuluki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki sebagai khilafati Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah bukan berarti dia seorang nabi, tetapi beliau itu memimpin umat Islam. Itu pemimpin umat Islam. Itu ya. Nah, jadi kata Rasulullah itu fase yang berikutnya adalah fase enggak Mas Tri. Gitu. Jadi fase khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi sebelum kiamat itu tadi ada fase kenabian dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Itu dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada ulama yang menyebutkan sampai Hasan. Hasan itu tapi 5 bulan tok dibayat oleh kaum muslimin. Jadi ada 4 khulafaur rasyidin yang kita kenal. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga itu Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Gitu. Nah itu. Nah kemudian setelah itu apa lagi? Nah ini proses menuju kiamat itu ya. Jadi itu apa lagi nih? Kemudian disebutkan di hadis ini disebutkan tsumma takunu mulkan adzan fayakunu masya Allah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha tsumma yakunu tsumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha tsumma yakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian yang ketiga, para hadirin, itu sebelum kiamat itu akan muncul mulkan adzon. Apa itu mulkan adzon? Mulkan adzon itu adalah raja yang menggigit. Raja yang menggigit siapa maksudnya? Mereka itu masih pakai aturan Islam, syariat Islam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib itu full menggunakan syariat Islam, meneruskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mulkan adzon menurut ulama kenapa disebut raja yang menggigit? Mereka itu
menggigit Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Ini kapan? Ini terjadi setelah Ali gitu ya, setelah Ali bin Abi Thalib kemudian digantikan oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah dengan pemimpinnya, khalifahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana akhirnya itu turun temurun kayak kerajaan gitu. Walaupun yang dipakai Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi prosesi kepemimpinannya itu turun temurun. Dari Muawiyah turun ke anaknya, turun ke anaknya. Ada yang geser dikit itu ke cicinya Umar bin Khattab, itu ke Umar bin Abdul Aziz. Masih di kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, ini mulkan adzon. Kata Rasulullah itu fase ketiga. Dari kapan sampai kapan? Mulkan adzon ini dari fase Bani Umayyah kemudian sampai kekhalifahan Turki Utsmani. Di Turki terakhir itu tahun 1924. Itu. Nah, jadi sudah ada 3 nih fase menuju kiamat ini. Ini sudah lewat apa belum para hadirin? Ya. Sudah terlewati. Fase nubuah sudah, kenabian sudah, Khulafaur Rasyidin sudah, dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali, mulkan adzon pun para raja yang menggigit itu sudah terlewati. Kemudian kata Rasulullah itu akan ada berikutnya, fase berikutnya adalah mulkan jabriyatan. Apa itu mulkan jabriyatan? Mulkan jabriyatan itu adalah para raja, para pemimpin yang diktator, sewenang-wenang, sekarepé dewek. Kalau tadi mulkan adzon itu masih pakai Al-Quran dan As-Sunnah, mereka ada perkara diselesaikan dengan syariat Islam, hukum waris pakai syariat Islam. Tetapi beda di fase mulkan jabriyatan ini tidak memakai syariat Islam. Syariat Islam itu ada kalanya yang dipakai itu cuman kaitannya dengan fulus. Nah, ada yang ada fulusnya baru dipakai naik haji dan lain-lain gitu ya. Tetapi hal-hal lain itu tidak dipraktekkan, misalkan menghilangkan ribawi, hukum hudud, qisas dan lain sebagainya itu tidak dipraktekkan di dalam mulkan jabriyatan, para penguasa diktator. Nah, ini terjadi kapan? Ini terjadi itu dari masanya Turki Utsmani runtuh sampai saat ini para hadirin. Jadi kita sekarang itu hidup di akhir zaman di fasenya mulkan jabriyatan, para diktator, para raja yang sekarang pedewek, yang zalim gitu. Nah, disinilah justru kita pentingnya mengenali zaman. Harus seperti apa kita ketika saat ini berada. Karena kalau diibaratkan umat Islam itu ibarat ikan yang tidak hidup di air gitu ya. Para pengusaha pengen nambah modal gitu ya, harus pinjam ke bank ada ribanya. Kita ngurus ini ngurus itu, kadang-kadang kalau nggak nyogok susah, betul ini gitu. Bahkan mohon maaf, misalkan ketika sakit pun kita harus pakai BPJS, padahal BPJS itu menurut para ulama itu ada gharar, ada spekulasi. Kita nyicilin terus, kalau kita nggak sakit-sakit berarti uang kita hilang. Itu kan mirip judi. Tetapi kita dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan ini bukan saya yang ngomong, dulu Mbah Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden mengatakan bahwa BPJS itu haram. Tapi setelah jadi presiden, BPJS itu gitu. Haram, halal. Gitu ya. Nah, ini jadi memang kita itu saat ini itu ibarat ikan yang tidak hidup di air. Makanya disinilah kita itu butuh jamaah, butuh sahabat, butuh komunitas teman-teman untuk melewati akhir zaman ini. Nah, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir ini ada kabar gembira. Ada kabar gembira dari Rasulullah setelah umat Islam yang saat ini tercabik-cabik terhadirin. Masih ingat perang Irak? Masih? Mohon maaf saya singgung sedikit ya.
Irak itu diinvasi oleh Amerika Serikat tahun 2003 para hadirin. Karena dituduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Akhirnya Irak itu menyerbu habis-habisan. Diserbu habis-habisan oleh Amerika Serikat. Konon katanya sampai tahun 2020-an itu ada sekitar korban sekitar 20.000 kaum muslimin yang terbunuh. Tetapi anehnya sampai sekarang senjata pemusnah massalnya itu nggak ada. Sudah mah kaum muslimin diporak-porandakan, banyak korban berjatuhan, dan senjata pemusnah massalnya tidak ada. Begitupun dengan Afghanistan. Afghanistan itu diserbu oleh Amerika Serikat 2001 dengan dalih bahwa gedung WTC, World Trade Center, dan Pentagon itu diserang oleh Osama bin Laden, pemimpin Afghanistan. Tapi kemarin itu Direktur CIA mengatakan bahwa mereka itu keliru menuduh Osama bin Laden sebagai pelaku penyerangan WTC. Padahal Afghanistan sudah luluh lantah, Irak sudah luluh lantah, kaum muslimin di mana-mana terzolimi. Mulkan jabriyatan, Pak. Seolah-olah umat Islam itu saat ini ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Kezoliman di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ini kita berada di fase akhir zaman. Tetapi kata Rasulullah, ini ada kabar gembira, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada lagi kepemimpinan yang mengikuti metode kenabian. Jadi sebelum kiamat itu terakhir akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, akan ada kepemimpinan yang mengikuti metode kenabian, manhajnya kenabian. Nah ini, jadi kita itu saat ini berada di mulkan jabriyatan, dan nanti suatu saat akan umat Islam itu akan kembali unggul, akan kembali memimpin, akan kembali berjaya, gitu. Makanya ada yang menyebutkan bahwa kalau di YouTube ustadz-ustadz akhir zaman itu dengan munculnya Imam Mahdi seperti itu. Nah, kaitannya dengan Imam Mahdi memang itu hadisnya ada gitu ya. Tetapi justru yang harus kita lakukan, apa nih yang harus kita lakukan untuk menyongsong akhir zaman ini? Apa yang harus kita siapkan? Ya minimalnya tadi. Minimalnya untuk menyongsong akhir zaman ini, pertama kita gembleng diri kita. Kita didik diri kita, kita tarbiyah diri kita dengan iman, dengan Islam. Karena akhir zaman ini ketenangan hidup itu hanya didapatkan dengan keimanan. Banyak para pengusaha yang dia hartanya banyak, usahanya melimpah ruah, tetapi hidupnya nggak tenang, gelisah. Karena salah satu penyebabnya barangkali efek dari ribawi yang dia praktekkan. Begitupun para pejabat misalkan, yang melakukan korupsi di sana-sini. Makanya langkah pertama yang harus kita lakukan di akhir zaman ini adalah menggembleng diri kita dengan iman, dengan Islam. Kita butuh jamaah, kita butuh persahabatan seperti ini, kita butuh kajian-kajian. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terombang-ambing di akhir zaman ini para hadirin. Gitu. Nah sebelum dilanjutkan, silahkan ada yang barangkali bertanya atau perlu didiskusikan, mangga. Barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan judul yang dibawakan malam hari ini dari saudara kita. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi fase 1, fase 2, fase 3 tadi. Nah, itu bagaimana antara untuk trik-triknya itu antara fase 1, 2, 3 itu biar kita itu semua tahu. Pertanyaannya kayak gitu aja. Pergantiannya. Iya, pergantiannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama para hadirin, dari fase nubuah itu sebetulnya tidak ada trik.
itu sudah sunatullah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Cuman ada yang unik, ini pernah saya sampaikan dulu. Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal, jenazahnya berapa hari nggak dikuburkan? 3 hari, teman-teman. Padahal hukum mengurusi jenazah sampai menguburkan itu harus disegerakan. Tetapi Rasulullah SAW 3 hari tidak dikebumikan. Kenapa sebabnya? Karena umat Islam belum punya pemimpin. Gitu. Jadi intriknya seperti itu, Mbak. Jadi pas nubuah selesai, untuk berganti ke khilafah yang mengikuti metode kenabian, itu mereka itu berkumpul di Bani Saqifah. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Makanya menurut para ulama, umat Islam itu haram tidak punya pemimpin lebih dari 3 hari. Sekarang umat Islam sudah 100 tahunan tidak punya pemimpin. Maksudnya pemimpin itu dalam artian yang memimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kalau Katolik saja punya paus kan di Vatikan, kan gitu. Itu. Nah itunya. Jadi menurut para ulama, haram hukumnya umat Islam tidak memiliki pemimpin lebih dari 3 hari. Karena saking pentingnya kepemimpinan dalam Islam, para hadirin. Jangankan urusan sesuatu yang besar, kalau kita berjalan safar, kita itu 3 orang melakukan safar, itu 1 orang harus diangkat jadi pemimpin, Pak. Tong Boroni ngurus negara, ngurusi umat Islam seluruh dunia. Kita melakukan safar, jarak safar itu berarti 80 kilo ya. Sini kemana 80 kilo itu? Bandung, Purwokerto 60-an ya. Kebumen. Itu kalau kita safar bertiga di mobil, itu harus mengangkat amir safar. Itu hal kecil aja harus ada pemimpin. Apalagi ini urusan yang besar, menyangkut urusan kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia. Wajar kalau sekarang umat Islam itu tercerai-berai. Negeri-negeri kaum muslimin hampir sekitar 50 negara terkotak-kotak, terpecah-pecah. Ada kalanya kita dengan Malaysia yang seakidah, kita ribut gara-gara urusan reog, kan gitu. Betul nggak? Saling klaim. Gara-gara bola kita musuh-musuhan dengan saudara seakidah. Bahkan waktu Gaza dibombardir oleh Israel, diserang oleh Israel, masyarakat Mesir itu hanya bisa melihat di balik perbatasan yang diituin oleh kawat berduri, Pak. Padahal mereka saudara seakidah, menyaksikan di balik jeruji, di balik tembok besi, melihat saudaranya diserang oleh Israel. Karena ada sekat itu. Padahal kita tahu dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ikhwatun, bersaudara. Ketika satu, ibarat Rasulullah mengibaratkan sebagai anggota tubuh. Ketika tangan kita kegencet pintu, badan ini terasa meriang, kan gitu ya. Ketika kaki ini kena paku, mata kita mengeluarkan air mata, kan gitu. Begitupun umat Islam seharusnya, ketika ada satu yang terzolimi, kita ikut merasakan. Karena diibaratkan oleh Rasulullah seperti anggota tubuh itu yang saling merasakan satu sama lain. Itu yang pertama triknya itu, Mbak. Jadi perpindahan ke Khulafaur Rasyidin, ada baiat, ada pergantian kepemimpinan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, yang digantikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Makanya Abu Bakar Asy-Siddiq itu, kalau Umar bin Khattab disebutnya Amirul Mukminin, kalau Abu Bakar Asy-Siddiq disebutnya Khilafati Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dari masa Khulafaur Rasyidin sampai ke Bani Umayyah, emang ada sesuatu yang kurang baik dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Terjadi peperangan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang antara Ali dengan Aisyah, gitu ya. Jadi ada peperangan, sehingga yang naik adalah Bani Umayyah. Gitu.
Nah, itu proses pergantiannya seperti itu. Kemudian menuju fase yang keempat, dari mulkan Adon ke mulkan Jabriyatan. Ini unik nih. Jadi orang-orang kafir itu, Pak, dulu ketika Theodor Herzl, namanya Theodor Herzl, Pak, salah satu gembong Yahudi, itu minta tanah di Palestina. Bawa sekantung emas datang ke Khalifah Abdul Majid waktu itu, ke Khalifah Turki Utsmani terakhir, minta dikasih tanah. Katanya Yahudi itu karena dizolimi, mereka nggak punya tanah, hidupnya terlunta-lunta di seluruh dunia. Bahkan oleh Hitler itu dibantai habis-habisan kan, yang kita tahu dengan Holocaust, pemusnahan Yahudi. Akhirnya Theodor Herzl itu minta tanah ke Palestina, melobi Sultan Abdul Majid kalau tidak salah, udah Abdul Hamid, mohon maaf. Ternyata apa yang dia katakan, muncul urang mah, langkahi dulu mayatku. Sekarang, Pak, yang namanya Palestina itu tinggal sedikit kalau ngelihat di peta. Mayoritasnya itu sudah diambil alih Israel. Bahkan kemarin saya bikin video, ternyata kurma, eksportir terbesar kurma ketiga di dunia itu adalah Israel. Setelah Arab Saudi itu Israel. Bahkan 40% ladang kurma yang mereka gunakan sekarang untuk bisnis itu hasil ngerampas dari rakyat Palestina. Jadi dulu itu ketika khilafah ada, walaupun mulkan Adon, raja yang menggigit, kata Rasulullah, itu marwah, kekayaan kaum muslimin itu tidak bisa sewenang-wenang direbut oleh orang kafir. Akhirnya intriknya apa? Intriknya mereka itu melakukan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Mereka menyusupi orang-orang untuk merusak Islam dari dalam, Pak. Contoh misalkan di Turki ada agennya yang disebut dengan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal itu masuk ke tengah-tengah masyarakat Turki, ngompor-ngompori, wis lah aja mikiri umat Islam sing akeh, wis mikire bae negarane dewek. Udah kita bikin negara sendiri aja Turki, itu Mustafa Kemal Atatürk. Terus ke negara-negara lain, ada salah satu agen Inggris yang bernama Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia ini dia itu gerilya, datang ke Arab Saudi, ke orang-orang Arab, kalian itu orang Arab lebih mulia dari bangsa Turki. Ngapain kamu mau-maunya kok dipimpin oleh orang Turki? Udah sekarang itu pisah aja dari Turki. Akhirnya terjadi pemberontakan terhadap kekhalifahan. Akhirnya Arab Saudi misah, negara Syam itu terbelah menjadi 4, Jordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Negara-negara kaum muslimin terpecah-pecah, Pak. Setelah negara-negara kaum muslimin terpecah-pecah, akhirnya dijajah, termasuk Indonesia itu oleh Belanda. Gitu kan? Jadi itu intriknya. Nah, kemudian kita sekarang ada di fase mulkan Jabriyatan, penguasa yang diktator. Ini intriknya seperti apa nih? Nanti menuju khilafah alamin haji nubuah, wallahu alam bisawab. Tetapi tugas kita bukan nanti prosesinya seperti apa, turunnya seperti apa. Tugas kita adalah saat ini berikhtiar, berjuang. Bagaimana caranya umat Islam itu kita ajak untuk kembali kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman, untuk taat. Tadi menurut Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan Wattaqullah di Al-Hasr ayat 18 adalah menjalankan perintah Allah secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan dan meninggalkan larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Enggak sebagian-bagian, enggak sepotong. Kita ajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat bareng-bareng. Karena sebetulnya umat Islam itu adalah kuntum khairu ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik oleh kata Allah itu. Kenapa saat ini umat Islam mundur? Karena kitanya jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah, gitu. Dan jauh dari beriman secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Barangkali ada yang didiskusikan lagi, Bang.
itu tanya. Oh yang lain bikin pertanyaan yang jawab bagus, yang bertanya lebih bagus lagi. Mas Yuli biasanya sok banyak pertanyaan, mangga Mas. Ya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin waktunya lama ya tentang diskusi itu Ratusan tahun. antara khilafah dan demokrasi. Karena saya lihat di dunia sekarang kan bentuk negara macam-macam. Iya betul Mas. Ada kerajaan, nasional, ada republik. Nggih, nggih. Betul. Ya. Nah, yang masih menjadi diskursus umat Islam lah. Nah, ini saya kaitannya dengan era akhir zaman ini. Itu saya membaca secara ya nggak secara lah. Koren Pangeran Diponegoro itu mendapatkan gelar Khalifatullah Firhad Sayyidi Panoto Agomo itu gelarnya Pangeran Diponegoro. Ingtono Jowo ya ada. Ingtono Jowonya kalau tidak salah. Jadi di tanah Jawa. Yang sekarang kan lagi di makamnya Mau dipindah. Nah ini gelarnya saya Khalifatullah, yang benar itu Khalifatul Rasul, wakil Allah gitu ya di muka bumi, apa wakil Rasul gitu tadi kaitannya dengan strategi ataupun trik upaya ikhtiar kita ya di zaman ini gitu ya. Tapi tema narasi besarnya kan gitu, dan kontroversi perdebatan pendapat dan demokrasi. Tapi saya ingin mengambil ininya di pas pendirian negara gitu ya. Sebelum negara Indonesia kan sudah ada kerajaan-kerajaan yang berupa bangsa-bangsa itu. Kerajaan-kerajaan itu disatukan dengan akad yang namanya konstitusi itu, negara kesatuan Tuhan Yang Maha Esa atas perintah Allah, kemudian Tuhan Yang Maha Pancasila yang sudah amburadul itu jadi sekarang itu tema besar. Tapi saya intinya tadi Khalifatullah apa Khalifatul Rasul itu saja. Ini anu ya pertanyaannya. Nggih, tapi intinya gini. Ada hadis, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim itu, jadi kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya. Jadi Bani Israel itu dulu tasusuhum al-anbiya, selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi Bani Israel itu dulu Mas, itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tetapi kita tahu setelah Rasulullah itu kan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi. Tetapi dulu para nabi yang memimpin Bani Israel disebutkan di situ tuh ada kalimat tasusu. Tasusu itu menurut para ulama ternyata adalah siyasah ariayah su'unil ummah. Jadi tasusu di sini para nabi dulu yang memimpin Bani Israel itu adalah siyasah riayah su'unil ummah. Mereka itu mengurusi urusan umat dalam hal politik. Nah, jadi para nabi di zamannya Bani Israel itu tidak hanya merintah sholat, merintah zakat, tetapi seluruh aktivitas Bani Israel, berdagang dan lain sebagainya itu diurusi. Berarti nabi waktu itu yang memimpin Bani Israel itu kalau saat ini mirip dengan presiden, kepala negara Mas. Dan ini pun menjadi tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasusu itu jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak hanya sebatas nabi, dia pun merupakan seorang kepala negara yang meriayah su'unil ummah, mengurusi kepentingan masyarakat. Ada masyarakat berdagang, kemudian minta pendapat ke Rasulullah, misalkan gitu seperti itu, ini boleh atau tidak. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat-surat ke para raja untuk diajak masuk Islam kan gitu. Berarti kan ini kan urusan politik.
urusan kepala negara. Nah itu. Nah kaitannya dengan Pangeran Diponegoro ketika beliau dijuluki Khalifatullah fil Ard itu, apakah beliau itu, ini harus ada sejarah sih, kajian sejarah. Apakah beliau waktu itu punya kekuasaan enggak gitu, punya wilayah, punya kekuasaan gitu. Nah itu karena yang namanya khalifah itu kan sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq dijuluki khilafati Rasulillah, pengganti Rasulullah berarti yang mengurusi urusan masyarakat gitu loh. Nah terkait Pangeran Diponegoro itu penguasa apa bukan kan gitu? Paham ya maksudnya ya? Ya maksud saya sebelum ada Indonesia tuh sudah ada penguasa-penguasa di daerah-daerah negara-negara gitu. Muslim gitu. Iya, berarti punya wilayah. Iya. Itu sebagai bangsa gitu tadi. Iya. Sudah punya semacam negara gitu. Kerajaan-kerajaan itu dan Islam. Makanya kan tadi kalau kita merujuk ke hadis ini itu di fasenya berarti mulkan adon, raja yang menggigit. Karena secara syar'inya kalau khilafah alamin haji nubuah itu nggak boleh banyak pemimpin itu mas, harus satu. Berarti Pangeran Diponegoro kalaupun dia seorang penguasa gitu ya yang melawan penjajah waktu itu, berarti beliau ada di fase mulkan adon. Tetapi ketika beliau ada di fase mulkan adon bukan berarti beliau itu salah dan tercela misalkan gitu. Nah itu. Jadi kan waktu itu Indonesia belum ada. Jadi negara-negara itu ya negara-negara kerajaan yang memakai syariat Islam. Karena kalau baca di itu Ustadz Salim Afilah, beliau kan yang paling meneliti Pangeran Diponegoro. Bahkan ada babad Diponegoro saya pernah baca. Bahkan Pangeran Diponegoro itu mengkafirkan waktu itu umat Islam yang jadi kaki tangan penjajah. Jadi kalau ada bupati ataupun camat katakanlah yang itu jadi tangan kanan penjajah waktu itu dikafirkan mas. Makanya Diponegoro itu kan dicapnya itu radikal. Ya kan gitu. Karena melawan penjajah gitu. Teroris. Bagi Belanda ya. Bagi Belanda. Sekarang jadi pahlawan, dan bisa jadi yang sekarang dijuluki teroris atau radikal suatu saat jadi pahlawan kan. Itu kan cuman sejarah, itu ada kalanya tergantung siapa yang memimpin kan gitu. G30 SPKI waktu zaman Pak Harto itu ditampilkan pahlawan, tapi setelah beliau lengser mulai ada pertanyaan, kenapa Pak Harto kok tidak ikut diculik misalkan. Kan muncul pertanyaan-pertanyaan itu kan setelah Pak Harto lengser. Jadi sejarah itu ada kalanya tergantung siapa yang menulis, penguasanya gitu mas. Nah, sayangnya umat Islam saat ini kita itu kurang sejarah yang otentik. Pangeran Diponegoro itu apa, siapa, wilayahnya mana. Nah ini kita keterbatasan itu. Ini tugasnya anak-anak kita nanti yang jadi para ilmuwan, para sejarawan muslim harusnya mengungkap dengan adil. Makanya kita itu kan mengeluarkan sebuah karya yang bernama JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, itu sebetulnya untuk meluruskan sejarah yang sesungguhnya. Itu termasuk Sultan ya Hamengkubuwono itu beliau mengeluarkan sebuah bendera berwarna ungu tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ini merupakan titipan dari kekhalifahan Turki Utsmani. Berarti kan Nusantara itu sudah ada ini dengan kekhalifahan Turki Utsmani waktu itu, dan Jogja itu menjadi salah satu katakanlah otonom di dalamnya. Gitu. Bahkan kalau kita lihat di struktur pasukan Diponegoro itu nama-nama yang dipakainya itu nama-nama orang Turki mas. Dan tidak sedikit para sejarawan itu pasukan Turki itu ikut membantu Diponegoro untuk mengusir penjajah. Jadi begitu Mas Yuli. Karena nanyanya tadi agak luas, jadi saya jawabnya ini agak bingung juga luas gitu.
Dan dulu ketika Eropa belum terbentuk, itu kan tadinya negara-negara kecil, Mas. Akhirnya mereka itu punya ide untuk menyatukan negara-negara itu menjadi Eropa. Awalnya ketika mereka menginginkan Eropa terbentuk, orang yang punya ide, punya gagasan itu dianggapnya orang aneh, orang nyeleneh. Begitupun saat ini ketika negeri-negeri kaum muslimin terpisah-pisah, kok kita punya gagasan ingin menyatukan, kan dianggapnya orang aneh. Tetapi bukan tidak mustahil itu akan terwujud, apalagi tadi sumatakunu khilaf alamin haji nubuah. Itu sudah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah yang pasti terwujud. Kita berjuang atau tidak berjuang itu pasti terjadi. Yang jadi pertanyaan, kita mau ikut terlibat atau berdiam saja jadi penonton. Masalahnya kan di situ. Jadi mau dihambat sekuat apapun, hadis ini pasti terjadi gitu. Oh. Semangat Pak Haji. Maka silakan, ada yang diskusikan lagi. Eko, benar. Eko, Dimatikan aja. Jangan mah ngantuk cuma bawa kontrakan ya ke kakak. Isil. Ustaz, mau apa nih tanya, Tan? Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.